Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu dalam renungan di hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Tuhan tahu kapan kita harus mendapatkannya untuk berbahagia. Kita berdoa. Kasih Tuhan menjadikan kami hidup dalam sukacita. Jalan-jalan hidup tetap di dalam terang kemuliaan Allah. Hingga kami beroleh sukacita, terutama dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yohanes 3:19. Dan inilah penghukuman itu, bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudaraku dalam nama Tuhan, seorang raja karena usia sudah tua dan dia sadar akan fisiknya yang mulai lemah. Raja itu memiliki 3 orang anak laki-laki yang pintar, gagah, dan pemberani. Ia mau agar salah satu dari anaknya akan menjadi penggantinya. Maka ia menguji dengan satu tantangan, yakni mengisi satu ruangan kosong harus penuh oleh sesuatu benda atau barang. Maka raja itu memberikan masing-masing uang sebagai modal kepada ketiga anaknya sebesar 5 juta. Dan jika ruangan penuh dan memiliki sisa paling banyak, akan terpilih menjadi raja yang baru. Anak pertama membeli dan mengisi ruangan itu sampai penuh dengan kerupuk seharga 2,5 juta. Sisanya 2,5 juta. Anak kedua mengisi ruangan sampai penuh dengan kapas seharga 2,3 juta. Sisanya 2,7 juta. Anak ketiga membeli sesuatu untuk mengisi ruangan itu sampai penuh, yakni dengan membeli lampu dan lilin seharga 1,5 juta. Sisanya 3,5 juta. Raja melihat cara berpikir anak-anaknya, dan dia senang dengan anak yang ketiga yang begitu luas namun sederhana. Dan lalu ia memutuskan penggantinya adalah anak yang ketiga. Bila dipikirkan, adanya matahari sebenarnya tidak menghilangkan kegelapan dunia, karena kegelapan hanya terlihat jika tertutup matahari. Jika sumber terang itu tidak ada lagi, kegelapan akan muncul. Seperti itu jugalah hidup manusia di dunia, yang pada hakikatnya adalah kegelapan dosa. Sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup tetap menjadi hidup yang lama. Saudaraku dalam nama Tuhan, bagi manusia yang hakikatnya adalah kegelapan, pilihan hidup dan kegelapan atau hidup dalam terang adalah suatu keputusan yang harus diambil dengan bimbingan Roh Kudus. Dengan keputusan yang diambil saat pertobatan, seorang akan memperoleh penyertaan Roh Kudus, sehingga terang Kristus akan menyala dalam hidup kita. Tetapi harus diingat bahwa Roh Kudus tidak akan menjadikan kita seperti robot yang langsung otomatis berjalan sesuai dengan kemauannya. Untuk bisa tetap hidup dalam terang, kita harus mau membiarkan Roh Kudus bekerja memimpin kehidupan kita, sehingga semua godaan, baik hawa nafsu dan keinginan daging, dapat ditolak dengan benar. Meskipun dunia ini penuh dengan ujaran kebencian, pertikaian, keserakahan, dan persoalan, tetaplah berjalan dalam jalur terang. Jalur terang itu adalah sikap kasih yang diwujud nyatakan melalui kepedulian terhadap sesama. Dengan memilih untuk setia mengasihi daripada membenci orang lain, berarti kita mampu menunjukkan kualitas iman kepada Allah dengan memancarkan terangnya. Janganlah pesimis dengan keadaan yang sedang dihadapi, dan janganlah takut untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Maka tetaplah setia memancarkan kasih Allah lewat seluruh gerak hidup, baik saat berbicara, berpikir, maupun saat-saat bertindak. Hidup dalam Kristuslah
yang tetap menjadikan hidup kita menjadi hidup yang bercahaya dan bersinar. Amin. Nyanyian rohani kita, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.